Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berada di rumah Tuhan, semua oleh karena kasih dan sayang Tuhan. Demikian juga bagi sidang jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Kita bersyukur hari ini, itu semua oleh karena kasih dan sayang Tuhan semata-mata masih berlaku dalam kehidupan kita. Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Raja di Kerajaan Kekal. Terpujilah Tuhan, pemelihara hidup kita. Hanya oleh anugerahnya hari ini kita dapat memasuki akhir tahun gerejawi, yaitu minggu terakhir menurut kalender liturgi yang dimulai dari minggu Advent pada tahun lalu. Minggu berikutnya kita masuk minggu Advent yang adalah awal kalender liturgi yang baru. Minggu ini sering pula disebut Minggu Kristus Raja. Minggu di mana kita merenungkan dan menghayati keagungan dan kebesaran kasih Allah dan menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi termasuk manusia. Pada kesempatan ini kita mengenang cinta kasih dan keteladanan orang tua, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Mereka telah tutup usia dan kita percaya bahwa mereka ada dalam penguasaan Tuhan. Dan kepada Tuhan kita bersyukur atas cinta kasih dari mereka sewaktu mereka masih hidup. Dan kita dituntun tema Raja di Kerajaan Kekal. Masuk dalam perenungan minggu ini, mari kita siapkan diri, kita memuliakan Yesus Kristus, Raja kita. Mari saya mengajak kita semua berdiri, mari kita memuji Tuhan. Nama Yesus termulia. Termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga bertukut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga bertukut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu,
pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ibadah ini akan berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Salam bagimu juga. Silakan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan bermazmur dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5 kita akan baca secara responsorial. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada sungai air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, Tuhan sepanjang masa. Mari kita puji Tuhan. Mazmur 99 bait pertama dan yang ketiga. Tuhan adalah Raja dunia. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi pun gempar. Lihat
menyambut perintah mengasihi, saya jemput bangkit berdiri. Perintah mengasihi dikutip dari Injil menurut Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah perintah mengasihi, perintah baru kuberi kepadamu. Saudara sekalian, saya mengajak mari merendahkan hati kita, tertunduk di hadapan Tuhan untuk bersama-sama mengaku dosa dan kesalahan kita. Dimulai. Ya Tuhan yang pemurah, di akhir tahun gerejawi ini, kami sungguh menyadari bahwa hari-hari perjalanan hidup kami ada banyak pelanggaran yang telah kami perbuat, menyakiti sesama, dan juga perbuatan kami yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sungguh karena kemurahan dan anugerah-Mu lah, kami masih dapat menjalani hidup sekalipun berulang kali jatuh dalam dosa. Seperti pemazmur menyadari bahwa jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sungguh, kami tidak akan tahan jika Engkau membalas setimpal dengan dosa kami. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah mengampuni kami dari segala pelanggaran yang tidak Engkau kehendaki. Bila ku renung dosaku, bila ku renung dosaku padamu Tuhan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah ini dinyatakan kembali. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan dan memberikan persembahan syukur kita hari ini. Untuk itu menjadi perhatian kepada kita semua karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk itu kepada kita untuk sabar antri dan menjaga jarak. Dimulai dari kursi terdepan, ke belakang dan seterusnya. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita memuji Tuhan. PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati
ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami datang sujud menyembah Engkau, membawa persembahan kami kepadamu. Kami percaya dan kami tahu bahwa apa yang kami berikan hari ini terlalu kecil dibandingkan dengan kasih Tuhan yang kami terima 1 minggu yang lalu, bahkan waktu-waktu yang telah lampau. Ya Bapa, kami datang memberi diri kami, hidup kami untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati yang sudah boleh kami berikan hari ini ya Allah, agar supaya boleh dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di mana-mana. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang masih ada pada kami pun kami percaya Tuhan memberkati dan mengajar kepada kami untuk dapat melakukan, mengeluarkan, mengatur keuangan kami dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. PKJ 147 ayat yang ketiga. Di sini aku bawa. Saudara-saudara, tibalah saatnya kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan. Masih ada 3 bahagian bacaan Alkitab. Pertama, kitab Daniel pasal 7 sekaligus menjadi bacaan utama kita hari ini. Lalu kemudian kitab terakhir, kitab Wahyu, dan ketiga, Injil menurut Yohanes pasal 18. Kita persiapkan lebih awal kitab Daniel pasal yang ke-7. Saudara-saudara, bila kita sudah menemukan, marilah kita tunduk kepala sembari memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di surga, yang telah memungkinkan kami boleh ada dan hadir di sini. Baik di ruang gedung gereja atau di pelataran gedung gereja ini, ataupun yang hadir dalam ruang virtual, yang di rumah atau di tempat di mana berada. Kami bersehati Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hendak disampaikan oleh hamba-hamba-Mu pagi hari ini, yang diuraikan hamba-Mu dalam khotbah hari ini. Roh Kudus menopang dan menolong kami semua, sebab kami sadar bahwa kami penuh dengan keterbatasan, kelemahan karena dosa kami. Tapi kami percaya Tuhan menguduskan kami supaya kami layak memberitakan firman-Mu seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Serta kami semua yang mendengarkannya boleh sungguh terberkati dan kami menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan pertama terambil dari
Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan, sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saya bangkit berdiri menyambut bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-18 pada ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Beginilah Injil Yohanes. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?"
Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Demikianlah sabda Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, dan rasa syukur sukacita kita hari ini, karena pada hari ini, minggu ini, dalam kalender gerejawi disebut minggu terakhir, sebelum kita memasuki minggu Advent atau masa pra-Natal, yang minggu depan kita sudah masuk pada minggu Advent yang pertama. Minggu terakhir tahun gerejawi juga sering disebut sebagai minggu untuk mengenang kembali orang-orang yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita dan meninggalkan dunia ini. Sebentar kita akan mendengarkan nama-nama mereka yang telah mendahului kita, khususnya di jemaat Rama ini. Saya menghitung lebih 20 orang. Dengan kata lain, saudara-saudara, mau mengingatkan kita bahwa saudara dan saya memiliki keterbatasan hidup. Semua yang pernah lahir dan hidup akan berakhir pada kematian. Karena itu tidak ada yang kekal di dunia ini. Saudara-saudara, minggu ini kita akan merenungkan tema Raja di Kerajaan Kekal. Dalam bahasa Ibu Toraja, Datunna Kaparentan Matontongan. Raja di atas segala raja. Saudara-saudara, menarik. Kita akan belajar dari kitab Daniel yang menjadi bacaan utama kita hari ini. Bagaimana seorang hamba Tuhan Daniel, yang artinya Allah Hakimku, mengisahkan, menceritakan bagaimana penglihatan Daniel. Ia melihat saudara-saudara 4 kerajaan, 4 kekuatan besar yang disimbolkan dengan binatang-binatang buas. Kalau kita membaca secara keseluruhan kitab Daniel, kita akan melihat binatang itu disebutnya sebagai singa, beruang, macan tutul. Bahkan juga bacaan tadi ada yang bertanduk 10. Itu dilihat Daniel dalam mimpinya pasal 7.
yang tentu sama mirip dengan mimpi Daniel atau mimpi Raja Nebukadnezar yang membuat Raja Nebukadnezar gelisah, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang atas mimpinya. Lalu dipanggillah Daniel sebagai seorang pelayan raja, juru minum raja untuk menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Saudara-saudara, semua orang dalam istana dipanggil, tapi tidak ada yang mampu menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Lalu Daniel hanya seorang diri yang Tuhan beri karunia dan kemampuan menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Saudara-saudara, 4 kerajaan itu sesungguhnya adalah Babel, Persia, Media, Yunani, dan Romawi. 4 kerajaan pada masa Daniel ini adalah kerajaan yang besar, yang berkuasa. Tetapi juga dikatakan kerajaan itu hanya bertahan sementara. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan di dunia ini yang bertahan sampai pada kesudahan kekal. Mengapa? Karena semua kerajaan dibangun di atas kesombongan. Kerajaan dibangun di atas keangkuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang diinginkan oleh Allah, yaitu membawa damai sejahtera bagi semua. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, 4 kerajaan digambarkan sebagai binatang yang buas, yang berisik, yang membuat orang tidak nyaman, para penduduk dan warganya. Yang dibangun adalah kesombongan, keangkuhan, kapitalisme, kepentingan-kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, yang akibatnya membuat Tuhan marah. Saudara-saudara, penglihatan Daniel mau mengingatkan kepada kita bahwa sehebat apapun manusia membangun kerajaan, sehebat apapun manusia merekayasa kekuasaan, kekuatan, akan selalu ada batasnya. Tidak ada yang abadi buatan manusia, rancangan manusia. Karena itu Daniel menggambarkan bahwa ada satu kerajaan yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak akan lenyap, yakni kerajaan kekal. Tema kita, Raja di Kerajaan Kekal. Saudara-saudara diberkati Tuhan, yang memimpin dalam kerajaan kekal itu tadi disebutkan dalam Daniel itu adalah manusia yang lanjut usia. Siapakah manusia yang lanjut usia? Yang berpakaian berkilau, coba dibaca dalam kitab Daniel tadi. Tak seorang pun yang mampu menatapnya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Sungai api timbul mengalir dari hadapannya 1000 kali beribu-ribu. Malaikat melayani dia atau berkali-kali berlaksa-laksa, artinya tak terhingga para malaikat yang menjaganya. Itulah Allah, itulah Raja kekal. Mengapa manusia tidak mampu menatap wajahnya yang penuh kemilau? Karena kita merasa tak berdaya karena dosa kita, karena perbuatan-perbuatan kita. Lalu dikatakan lagi akan datang seorang yang diberi kekuasaan. Tadi disebutnya sebagai anak manusia, Mesias
yaitulah Yesus Kristus, yang menyempurnakan dan menjadi pemimpin kerajaan di atas segala raja. Kekuasaannya bersifat kekal dan tidak akan pernah musnah. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 18 tadi dijelaskan bagaimana gambaran kerajaan ini dijelaskan oleh Yesus sendiri kepada Pilatus. Bahwa asal kerajaan kekal itu bukan dari dunia. Dan misinya bukan pada kekuasaan, melainkan pada kebenaran. Dan sang sumber kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Lalu Wahyu menekankan bagaimana proses kerajaan itu dibangun. Wahyu menekankan melalui pengorbanan kematian dan kebangkitan sang raja itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, di mana kemuliaan dan kuasanya sampai selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lanjut pemazmur yang kita baca di muka tadi secara berbalasan, menggambarkan bahwa kekuasaan sang raja berlaku dan menguasai seluruh alam semesta. Kerajaan kekal tidak ada habisnya. Tidak bisa dibatasi oleh kematian. Kerajaan kekal tidak berorientasi pada kekuasaan, kepentingan sesaat, uang, teknologi, nilai, tetapi pada bagaimana seorang mengalami dan merasakan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai sejahtera. Karena itulah raja di atas raja, yakni Yesus Kristus, yang adalah sumber kebenaran, yang akan membawa damai sejahtera bagi saudara dan saya, bahkan bagi dunia ini. Ibu bapak saudara diberkati Tuhan, kita masih ada di sini, di dunia ini. Saudara dan saya, kita bukan sekedar hadir di sini, bukan sekedar lahir. Dan tidak pernah ada orang yang memilih dia mau lahir di Makassar, dia mau tinggal di Makassar. Dan tidak pernah ada orang memilih, kenapa saya lahir dari seorang ayah petani, saya lahir dari seorang ibu yang miskin. Kalau kita harus memilih, pasti tidak akan ada orang yang miskin. Tapi itu adalah rencananya. Karena itu dunia ini menjadi tempat di mana misi Allah itu dinyatakan. Di sini di dunia ini tempatnya pelaksanaan misi kerajaan kekal di dunia ini. Tugas saudara dan saya adalah mempromosikan nilai dan makna kerajaan kekal itu. Apa yang harus kita promosikan, apa yang kita sebar, apa yang hendak kita sampaikan adalah nilai-nilai kebenaran. Adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dinyatakan lewat kesaksian hidup kita sehari-hari. Lewat kehadiran kita di mana kita bertetangga, di mana kita bermasyarakat, di mana kita bergaul, di mana kita bekerja, di mana kita melayani. Tuhan Sang Raja kekal menuntut kita untuk mempromosikan, mendeklarasikan, menyampaikan, mewartakan berita kebenaran itu.
tidak harus menyampaikan nama Yesus. Sebab dia adalah kebenaran. Ketika kita melakukan kebenarannya, nilai-nilai yang telah diajarkannya, maka orang akan merasakan kehadiran kita. Sehingga sama seperti Yakub dan Esau ketika berjumpa, yang lama berpisah karena permusuhan, tapi kemudian Tuhan memperjumpakan, lalu kemudian mereka saling menyapa, di wajahmu ada wajah Allah. Karena nilai-nilai raja kekal itu, nilai kebenaran itu terpancar lewat sapaannya, lewat senyumnya yang tidak kecut, senyum yang manis, senyum yang membawa berkat, senyum yang membawa sukacita. Apalagi kalau disertai lagi dengan sentuhan kata yang damai, yang manis, membawa kesejukan. Apalagi kalau lagi disertai dengan sentuhan. Masa pandemi ini banyak sekali bisa dilakukan dengan sentuhan hand sanitizer, dengan masker, dengan makanan, minuman apa adanya. Tentu pasti akan membawa sukacita tersendiri. Karena itu Ibu Bapak Saudara, dunia ini akan berakhir. Dikatakan Yesaya tadi, atau surat Rasul Paulus, dunia ini akan berakhir, pengetahuan akan berakhir. Tapi satu hal yang tidak akan berakhir adalah firman Allah. Semua di belakang kita akan berkesudahan. Di hadapan kita akan berkesudahan, di samping kita akan berkesudahan. Tapi ada satu yang kekal, yaitu firman. Dan Yesus itu adalah firman. Sebab itu saudara diberkati Tuhan, mau membuktikan kepada kita betapa kuasa Allah akan dunia ini. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi di hadapannya. Terlebih dalam situasi dunia saat sekarang ini penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketidakpastian. Para penguasa semakin merajalela hanya untuk mencari kepentingan, keuntungan pribadi. Dan paling mengerikan kalau menindas rakyat miskin. Tentu ketika dia menindas rakyat miskin, dia sedang menindas Tuhan. Dan siapakah yang akan berperkara kepada mereka? Bukan orang miskin, tapi Allah sendiri akan berperkara. Karena itu tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan yang bertahan lama. Karena dia melawan Tuhan. Orang miskin tidak mungkin melawan. Tapi ingat bahwa ada Tuhan di wajah-wajah mereka. Tidak ada orang ditakdirkan miskin. Tapi itulah realitas dari dulu sampai hari ini dan akan datang. Akan selalu ada. Tapi ingat bahwa keadilan Tuhan dinyatakan meskipun dalam kemiskinan dan keterbatasan, Tuhan menjaga mereka. Siapa yang menindas mereka? Siapa yang melakukan kekerasan terhadap mereka? Siapa yang makan hak-hak mereka akan berakhir. Dan sebentar kita akan melihat sang lanjut usia itu, sang Allah kekal itu akan melakukan pengadilan pada setiap orang yang pernah hidup di sini. Ia akan membuka namanya kitab kehidupan. Dalam kitab kehidupan itu dibuka nama si A sampai Z. Tentang apa yang telah kita buat dan kita lakukan selama di sini di dunia ini. Tadi mendengarkan kitab Daniel bagaimana api yang menyala-nyala itu
di mana Allah Sang Raja Kekal itu duduk dan bertahta, lalu membuka buku kehidupan itu, menyebut nama-nama kita, dan yang tentu saja yang tidak sesuai dan tidak ada dalam buku itu akan dibawa masuk dalam api kekal. Ini pengadilan yang dilihat langsung oleh Daniel dalam penglihatannya. Karena itu ibu bapak saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya, orang yang percaya, diharapkan tidak akan pernah takut dengan keadaan kekuasaan duniawi yang akan berakhir dan bersifat sementara. Orang yang percaya kepada firman Allah akan selalu diberi kekuatan untuk tetap setia, taat sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang sudah ada dan yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Dia yang berhak mengakhiri segala yang ada di dunia ini karena Dia yang menciptakan. Dia juga bisa mengakhiri ciptaannya sesuai dengan kehendaknya saja, sebab Tuhan yang berkuasa. Tadi di buka saya katakan, kita semua akan berakhir pada titik kematian. Hidup dan kemudian mati adalah suatu realitas. Dari pandangan Alkitab mengingatkan kita bahwa kematian menjadi bagian kehidupan manusia karena disebabkan oleh dosa. Upah dosa adalah kematian atau maut. Tidak hanya mati secara tubuh jasad kita, tapi juga mati secara rohani, berarti mati kekal. Seharusnya kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita, khususnya yang percaya kepada firman. Kesaksian Alkitab sangat jelas bahwa hanya Yesus yang telah mengalahkan kematian dan yang menjadi buah sulung dari kematian dalam peristiwa kebangkitannya. Ditegaskan kepada Marta bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Kematian harus dilalui manusia, namun setiap orang percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kekal bersama dengan Allah Sang Raja Kekal. Ini menarik sekali saudara. Yang terakhir, memento mori. Ingatlah kematianmu. Memento mori mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara. Semua orang pasti akan mengalami namanya kematian. Karena itu kita diingatkan akan kematian kita, sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada yang abadi di sini di dunia ini. Karena itu pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Karena itu memento mori, mengingatkan kematian tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Tapi supaya kita mempersiapkan diri, menanti ajal yang pasti datang. Hidup ini singkat. Karena itu saudara dan saya, manfaatkanlah waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik. Perbaikilah diri terus-menerus, sehingga ketika ajal itu tiba, kita berada dalam sikap dan sifat terbaik dalam hidup ini.
Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, kata 1 Petrus, dan juga pemazmur mengatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga pun menjadi gugur. Selamat beribadah, selamat menikmati lawatan Tuhan, selamat mengakhiri minggu akhir tahun gerejawi, yang juga disebut Minggu Kristus Raja. Amin. Saudara-saudara, mari masuk dalam saat teduh. Segala sesuatu yang ada di sini, tak satu pun yang abadi. Segala sesuatu yang bernapas pasti akan berkesudahan. Daun-daun kering akan berguguran, kemudian akan diganti oleh kuncup-kuncup daun yang baru. Suara anak-anak burung riuh terdengar dan kelak akan menggantikan induknya. Demikianlah semuanya silih berganti, tidak ada yang abadi. Kuasa Tuhan, saudara, tidak ada batasnya. Abadi dan kekal selama-lamanya. Daniel telah melihat kekuasaan Tuhan yang kekal itu. Daniel telah melihat bahwa yang berkuasa itu seperti seorang yang lanjut usianya. Pakaiannya putih, rambutnya bersih seperti bulu domba. Penggambaran mengartikan bahwa Allah itu adalah agung dan perkasa. Dialah Raja kekal. Dialah yang memberikan kuasa itu kepada seorang anak manusia sebagai Raja, dan kekuasaan kekal selama-lamanya. Sebab itu, saudara, tidak ada yang patut kita banggakan, apalagi disombongkan dari seorang manusia seperti kita ini. Sebanyak apapun hartamu, sekuat dan seperkasa apapun dirimu, seberapa banyak pengikut dan pengawalmu, tidak akan berdaya ketika telah diperhadapkan dengan Dia yang kekuasaannya kekal itu. Maka berhentilah menyombongkan diri. Buanglah sifat angkuh dari hadapannya. Akan tetapi selalulah merendahkan hati. Sebab yang merendahlah yang akan ditinggikan, dan yang tinggi akan direndahkan. Amin. Saudara-saudara, izinkan saya membacakan nama-nama warga jemaat kita, khususnya jemaat Ramah, untuk mengenang mereka yang telah mendahului kita dari Desember 2020 sampai dengan November 2021. 1 tahun kurang 1 bulan. Mereka antara lain Bapak Dr. Andus LR Pararungan, Nyonya Magdalena, Nyonya Marta Bangalino, Penatua Yohanes M. Sipi, Bapak Paulus Pauranan, Nyonya Yuspina Sesa, Bapak Alexander Bangalino, Bapak Petrus Runduk Padang, Nyonya Ennis Alienan Manginte, Nyonya Jasmia Sanger, Nyonya Maria Runduk Padang, Nenek Bokko, Bapak Petrus Barlu, Bapak Dr. Andus Samuel Kambuno, Bapak Yusuf Dengan, Nyonya Katarina Bondi, Bapak Agus Mangi, Nyonya Yohana Tanggu, Nyonya Martina Baharudin Dendang, Nyonya Yosepin Lele Padang,
Saudara Andri Mahardika Sulo, Bapak Ye Salulinggi, Nyonya Marta Banderante, Bapak Aris Lambe, Bapak Markus Pasak, dan Bapak Stefanus Pakur. Karena anugerah Tuhanlah, mereka yang telah meninggal dapat menjalani hidup selama di sini, di dunia ini. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit-ungkit kedukaan atau mendoakan arwah. Tidaklah demikian. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, serta membangun kesadaran diri bahwa hidup ini akan berakhir, dan kita yang hidup akan berakhir dan akan menyusul para almarhum almarhumah. Dan karena itu selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kehidupan anugerah Tuhan ini. Kita responi dengan pujian Setiakah Diriku Padamu. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski lagi lesu, tetap Engkau turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, saatnya kita akan masuk akta khusus, yakni pengutusan pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan mengutus pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah periode 2001-2023. Sebelum
diutus, saya beri kesempatan kalau hadir sekretaris BPK untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah nomor 015 garing SK garing BPK garis datar MTG garing Romawi 11 garing 21 tentang susunan pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah periode 2021 sampai 2023. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan susunan pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah periode 2021-2023. Pertama, nama-nama pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah periode 2021-2023 sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas bertanggung jawab untuk mengemban tugas kepengurusan PPGT Klasis Makassar Tengah. Ketiga, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah senantiasa berkoordinasi dengan Badan Pekerja Klasis dan Badan Verifikasi Klasis Makassar Tengah. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dirubah serta diperbaiki bila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 November 2021, Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah periode 2017-2022. Pendeta Calvin Rems MTH Ketua, Adrianus Sandi Kalalimbong Sekretaris. Tembusan kepada Badan Verifikasi Klasis Makassar Tengah, pengurus pusat PPGT di Rantepau, pengurus PPGT Jemaat Seklasis Makassar Tengah, personil pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah dan arsip. Adapun lampiran sebagai berikut. Susunan pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah periode 2021-2023. Ketua, mungkin bisa maju ke depan, disebut namanya. Ardianto SIP MTR AP. Sekretaris Ira Novia Fridayanti. Wakil Sekretaris Nathaniel Deo Pune. Bendahara Yuliana Parrangan SPD. Bidang Pembinaan Spiritualitas, Ketua Bidang Fenti Apriani Hardi SPD. Anggota Bidang Tisa Prilia Wensi ST. Anggota Bidang Yetri Gloria Julita Eshut. Anggota Bidang Sepriani Mangasik Eskom. Bidang Kaderisasi dan Organisasi, Ketua Bidang Gusti Petra Arruan SPD. Anggota Bidang Edwin Barka Eda. Anggota Bidang Marcelinda SPD. Anggota Bidang Febian Rain. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketua Bidang Iim Kandai. Anggota Bidang Esron Lolo Allo. Anggota Bidang Teresia Banne. Bidang terakhir, Bidang Pelayanan Sosial dan Kemitraan, Ketua Bidang Pierre Palinggi SE. Anggota Bidang Lydia Gloria Ta'bi SAK. Anggota Bidang Devianti Tandikanan Escape Nurse. Terima kasih. Terima kasih Sekretaris Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah telah membacakan surat keputusan dan lampiran surat keputusan Badan Pekerja Klasis Makassar. Sidang jemaat dikasih Tuhan, inilah
mereka yang telah dipilih dan memberi diri melayani dalam bidang pelayanan generasi muda yang kita kenal dengan PPGT, Lingkup Klasis Makassar Tengah, yang direkrut dari 10 jemaat dalam Lingkup Klasis Makassar Tengah. Mereka akan mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan pada periode 2021-2023. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dia juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara yang telah diangkat dan ditetapkan dalam surat keputusan akan mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan dalam Gereja Toraja, Lingkup Klasis Makassar Tengah. Tugas tanggung jawab saudara layankan adalah pelayanan dalam panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bahagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan ini sebagai kesempatan melayani dalam kebun anggurnya atau dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Agar hal ini nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saudara akan menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? 2. Mengakukah saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan isinya telah diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara percaya? 3. Berjanjikah saudara untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka saya, Tua Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah, mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah. Saya mengajak menghadap ke jemaat bahwa inilah mereka, wajah-wajah mereka, perwakilan dari jemaat-jemaat. Dukunglah dan topang mereka dalam karya dan doa. Semoga pelayanan boleh diangkat dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab sebagai anak-anak muda dalam lingkup pelayanan gereja. Saya persilakan kembali ke tempat masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, terimalah mereka sebagai kawan-kawan sekerja Allah lewat tugas tanggung jawab pelayanan dalam lingkup Klasis Makassar Tengah. Bantu dan dukunglah mereka dalam doa dan karya, agar mereka senantiasa giat dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah dalam lingkup Gereja Toraja yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja,
kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan gereja Toraja. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena itu sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri dan mereka tetap duduk. Mari kita angkat pujian kiranya Khalik dunia. Selamat kepada saudara-saudara kita untuk tugas pelayanan yang baru dalam lingkup Klasis Makassar Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat serta diakhiri dengan doa Bapa kami, namun sebelumnya mungkin ada penegasan warta. Ya, sidang jemaat kekasih Tuhan, akan kami sampaikan penekanan warta jemaat Minggu 21 November tahun 2021. Pertama, ibadah Minggu di masa pandemi. Disampaikan bahwa selama masa pandemi COVID-19, ibadah Minggu tetap dilaksanakan 3 kali, yakni jam 6 pagi, jam 9, dan jam 5 sore. Warga jemaatnya akan datang wajib menggunakan masker. Yang kedua, kebaktian insidentil. Ibadah syukur insidentil keluarga Nyonya Sherlina Pakurung, kelompok 5 akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 November 2021 jam 6 sore. Yang kedua, ibadah syukur insidentil keluarga Bapak Andaria Surab Aruan, kelompok 6 dilaksanakan pada hari Senin 22 November 2021 jam 6 sore. Selanjutnya, pernikahan. Rencana pemberkatan dan peneguhan nikah pasangan Suhendra Bara dengan Jenny Betaubun akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 November 2021 jam 11 siang. Konvokator kelompok 7 dan pianis Nyonya Crispin Tena. Yang kedua, pasangan Hart Irlan Pakka dengan Ningrum Dia Puspita akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Desember 2021 jam 11 siang. Konvokator kelompok 5 dan pianis Nyonya Eva Lanta. Selanjutnya akan lelang natura persembahan dari anggota jemaat dan untuk panitia Hari Raya Gerejawi. Kepada yang telah ditugaskan kami persilakan.
Bapak Ibu, ada sumbangan Natura untuk pembangunan. Harga standarnya 100.000. Silakan ditawar. Oh, iya ARG ya. Ya, 100.000 silakan ditawar. 100.000. Ya, Dodi satu kali. 100.000 Dodi satu kali. 2 kali. 3 kali. Masih ada satu ARG ya. Ya, masih ada satu untuk kue, silakan ditawar. Harga standar dari panitia HRG adalah 100.000. Silakan ditawar. 200. Satu kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Ya. Ini adalah sayur pangi, peruntukannya untuk pembangunan. Ya, harga standar 50.000 ya. Silakan ditawar. Rp50.000 silakan ditawar. Mungkin dari luar. Iya, 100 Pak Ges. Iya. Iya nanti. Iya 102 orang. Iya. 103 kali Pak Ges. Iya masih. Iya. Pak Ges itu. Iya 100 Ibu Langke satu kali. 103 kali Ibu Langke. Ya. Ya masih ada. Tolong suaranya keras-keras ya. 102 kali. Ya 102 kali. 103 kali. Ya masih ada. Ya masih ada 2. Harga standar 50.000. Ada yang tawar? Silakan. Ya, Dodi 50.000 satu kali. 100 satu kali. 103 kali. Ya ini terakhir. Ada yang tawar? Ada yang tawar? Silakan pasang harga. 100 di samping ya. 2 kali. 103 kali. Ya. Habis ya. Iya. Bapak Ibu yang sudah ikut ambil bagian dalam lelang, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, yang telah mengaruniakan kesempatan yang baik dan beri kesempatan bagi kami mendengarkan suara dan isi hati-Mu lewat hamba-Mu yang Kau utus pada pagi atau siang hari ini. Semoga kami penuh sukacita kembali ke tengah-tengah keluarga, kehidupan kami dengan penuh damai sejahtera, untuk melakukan kebaikan dan kebenaran sebagaimana dikehendaki oleh Sang Raja hidup kekal itu. Terima kasih Tuhan, juga kesempatan ini kami datang kepadamu membawa keberadaan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Rama di sini, baik yang datang beribadah kepadamu di ibadah minggu tatap muka ini, maupun juga yang berada di ruang virtual masing-masing, ataupun yang ada di rumah sakit karena perawatan, atau di rumah mereka karena berbagai pergumulan karena sakit, karena usia lanjut yang membuatnya tak berdaya dan hadir
bersama-sama dengan kami. Tapi kasih setia Tuhan tak berkesudahan menjangkau mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberi kekuatan, pertolongan, bahkan pemulihan. Mereka yang sakit berobat jalan, mereka yang sakit dirawat di rumah sakit, kesemuanya kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka. Mereka yang berada dalam duka cita karena kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi dan mereka cintai, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan menopang mereka supaya mereka tidak larut dalam duka cita. Bagi mereka yang berjuang untuk sesuap nasi, mencari pekerjaan, menekuni pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan izinkan mereka berkarya dan melayani. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka yang Tuhan kenan, sehingga dari pekerjaan mereka memperoleh berkat untuk bersyukur kepada Tuhan dan menghidupi hidup yang anugerah Tuhan atas mereka dan atas keluarga mereka. Diberikan keselamatan, sukacita dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Dimampukan kuat menghadapi berbagai tantangan, hambatan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Demikian juga yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usia mereka. Pada sepanjang minggu ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, Tuhan, lengkapi sukacita dan kegembiraan mereka. Baik mereka yang termuat lewat warta jemaat ini, maupun yang belum sempat terekam oleh warta jemaat. Semuanya Tuhan lengkapi kegembiraan sukacita, mendorong mereka untuk lebih giat, untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, serta menginginkan bahwa Tuhan menambahkan usia mereka, sehingga dengan demikian mereka akan aminkan bahwa perjalanannya adalah perjalanan yang senantiasa dipeliharakan, ditopang oleh Tuhan, baik dalam pertambahan usia perkawinan, baik dalam pertambahan ulang tahun, dan berbagai bentuk berkat-berkat lainnya yang jemaatmu rasakan dan alami. Penata layanan majelis gerejamu Jemaat Rama bersama pengurus OIG di sini, Tuhan berkati sebagaimana tadi sudah disampaikan lewat penegasan warta jemaat maupun yang ada dalam warta jemaat ini. Kesemuanya Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan di tempat ini bersama majelis gerejamu, pendeta, penetua, diakon, dan pengurus OIG bersatu hati mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi pertumbuhan iman seluruh jemaat Tuhan di Jemaat Rama di sini. Demikian juga pembinaan-pembinaan warga gereja dan pembinaan masjid gereja juga akan berlangsung baik melalui katekisasi sidi, katekisasi baptis, katekisasi nikah, pun juga dalam pembekalan masjid gereja yang baru. Semoga semua boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bagi penata layanan di Jemaat Rama semakin lebih baik. Demikian juga pembangunan fisik, sarana dan prasarana Jemaat Rama. Tuhan memberkati panitia, Tuhan berkati majelis gereja dan semua warga jemaat untuk menopang dan mendukung meskipun di masa pandemi ini. Kami percaya berkat Tuhan terus dinyatakan bagi setiap kami. Karena itu semua yang mengambil bahagian dalam ibadah minggu ini, Tuhan memberkati mereka masing-masing. Apapun talenta, apapun pelayanan mereka hari ini adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan, dan mereka boleh memberi talenta, mereka memberi waktu, tenaga untuk melayani Tuhan hari ini. Bapa kami di sorga, dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa dan negara kami, terutama pandemi COVID-19 yang masih terus mengintai kehidupan kami. Mampukan kami seluruh jemaat dengan iman yang teguh, dengan protokol kesehatan yang tidak abai, supaya kami mampu diselamatkan dan mampu luput dari bencana pandemi ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa semoga bangsa kami dalam tuntunan pemerintah kami, Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden bersama dengan seluruh
aparatur negara, sampai ke kota daerah kami pakai Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi alat saluran kasih, saluran berkat bagi kesejahteraan kota, daerah, negara, dan bangsa kami. Terima kasih juga hari ini Tuhan, ketika kami dimungkinkan juga untuk boleh mengutus pengurus PPGT Kelas Makassar Tengah. Semoga mereka tetap dengan penuh keyakinan, dengan talenta yang ada, mereka berkarya dan melayani sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua pengerja gereja di Jemaat Ramah, tetap diberkati dan peliharakan Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Terpuji Engkau Bapa Tuhan kami. Sambut kami yang berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menjemput seluruh jemaat bangkit berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru. Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Pergilah saudara-saudara, arahkanlah senantiasa hidupmu kepada Raja di kerajaan kekal. Dialah yang menjamin hidup dan masa depanmu. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat dari Raja kekal itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Calvin Ramsey, Ketua Klasis Makassar Tengah atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada pengurus baru, pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu. Sang Raja kekal akan bersama-sama dengan kita. Mari kita puji Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau.
Kristus mengawali